Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novikotul Munawaroh, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Yang terhormat, Bapak Taufikur Rahman, MSy, selaku dosen pengampu mata kuliah Peradaban Makkah Madinah Klasik. Di sini saya akan memaparkan sedikit hasil mini riset saya yang berjudul Konsep Ghaib dalam Al-Quran. Sebelum kita masuk ke dalam materi, maka kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan lafadz ghaib. Jadi, lafadz ghaib adalah salah satu padanan kata lafadz dhalal yang mengandung arti sama, yakni berjalan pada kesesatan dan menyimpang dari jalur yang benar. Al-Quran diturunkan sebagai kebenaran yang nyata yang menjadi petunjuk dari Tuhan kepada manusia. Maka barang siapa yang mengimaninya, ia akan mendapati kebaikan, yaitu berada dalam jalan kehidupan yang benar dan lurus. Sebaliknya, orang yang tidak mempercayainya, maka berarti orang tersebut telah mencelakai dirinya sendiri karena ia telah memilih jalan yang sesat. Baik, setelah melakukan analisis, maka ditemukan bahwa lafadz ghaib di dalam Al-Quran makna bahasanya yaitu bingung, hilang, lenyap, dan sia-sia, maupun dalam makna istilahnya yaitu tersesat pada jalan kehidupan yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah atau hidayah. Nah, ketersesatan tersebut meliputi apa saja? Ketersesatan tersebut meliputi 4 hal, yakni orang yang betul-betul menolak hidayah dan memilih jalannya sendiri, yaitu orang-orang kafir, sebagaimana dijelaskan dalam surat Quran surat Al-Baqarah ayat 90. Yang kedua, orang-orang musyrik, dan dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 4. Yang ketiga, orang-orang beriman yang tidak sepenuh hati dalam mengikuti hidayah sebagaimana dijalani orang-orang munafik, yang dijelaskan juga di dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 1. Dan yang keempat, ghaib juga meliputi orang-orang yang masih kebingungan karena belum mendapat hidayah sebagaimana yang dialami para calon anbiya, dan dijelaskan juga di dalam Quran surat Ad-Duha ayat 7. Konsep ghaib juga dijelaskan di dalam surat Al-Fatihah ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dan dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir yang menyatakan yang dimaksud dengan lafadz ihdinas siratal mustaqim di sini adalah Islam, agama Allah, jalan yang telah dianugerahi nikmat iman. Maka konsekuensi dari doa tersebut adalah mengimani dan mengikuti dengan doa sepenuh hati isi Al-Quran. Perilaku tersebut akan menghindarkan umat Islam dari kesesatan di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa ammaratu bis-su' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Dalam Quran surat Yusuf ayat 53 tersebut menjelaskan bahwa hawa nafsu yang didominasi oleh naluri kebinatangan jelas akan mempengaruhi manusia untuk menolak petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjalan di jalan yang benar. Manusia yang jiwanya didominasi oleh hawa nafsu, ia akan berjalan di jalan kemauannya sendiri yang tidak ada pembimbingnya, sehingga ia tertipu pada jalan yang sesat. Manusia yang telah sesat, ia tidak hanya mengabaikan petunjuk dari Allah, bahkan rasionalitas akalnya sendiri telah mereka abaikan sehingga mereka melakukan perbuatan-perbuatan asusila dan asosial yang membabi buta. Karena orang yang mengikuti hawa nafsunya, ia akan cenderung rasional dan bahkan tidak menggunakan akal sehatnya. Maka jalan hidup yang mereka tempuh identik dengan jalan syaitan. Faktor yang kedua adalah pengaruh eksternal dari lingkungan sosial.
Ghoi juga disebabkan oleh faktor lingkungan. Seseorang yang tidak mengikuti tren budaya dan pola hidup yang umum dan sedang berlaku di masyarakat cenderung dijauhi oleh masyarakat lain. Fenomena tersebut sangat terasa bagi komunitas kesukuan Arab, di mana hubungan ketergantungan antar anggota masyarakat dalam menjaga keberlangsungan kehidupan sangat tinggi. Selain itu, faktor budaya juga berpengaruh bagi perilaku Ghoi yang juga disebabkan oleh propaganda misi agama-agama lain, seperti Nasrani dan Yahudi, yang disebut ahli kitab, di mana mereka yang tidak keras perlawanannya terhadap Islam dan secara terprogram bisa menyesatkan seseorang. Sebagaimana dijelaskan di dalam Quran Surat At-Taubah ayat 85. Cara yang kedua ialah bertaubat dan mengikuti petunjuk Allah dengan penuh keyakinan. Setelah seseorang dapat mengendalikan dirinya dan mengetahui akan kekeliruan dan kesesatannya, maka ia akan berbuat dan kembali ke jalan yang benar, yaitu dengan mengikuti jalan Allah. Hidup yang berpedoman hidayah Allah dan menjalaninya dengan penuh keyakinan. Hal ini dibuktikan dengan mewujudkan pola hidup yang seimbang dunia dan akhirat, tidak bermegah-megahan, memperhatikan kaum du'afa, dan senantiasa berbuat kebaikan terhadap lingkungannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.